Merintis sebuah usaha bukan hal yang mudah, apalagi kalau prospeknya nanti akan jangka panjang. Jadi pasti akan banyak yang harus kita lakukan agar bisnis tersebut bisa berprospek jangka panjang. Nah, untuk membuat bisnis itu menjadi jangka panjang, apa saja yang harus kita lakukan? Simak video kali ini. Halo, saya Rizky dari The Consulting ID. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan agar bisnis yang kita buka itu akan berprospek jangka panjang. Sebelum saya lanjutkan video kali ini, silakan like, komen, dan subscribe agar teman-teman sekalian dapat selalu mengikuti update-update info terbaru dari kami. Oke, langsung saja masuk ke topik yang akan kita bahas kali ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengetahui prospek bisnis yang akan kita jalankan. Mengingat bisnis yang akan kita jalankan itu tujuannya untuk jangka panjang, jadi sukses untuk jangka yang panjang. Jadi kita harus tahu prospeknya seperti apa, target pasar yang akan kita pilih itu siapa. Nah, setelah kita tentukan target pasar kita seperti apa, kita tahu prospeknya seperti apa, baru kita yakin kalau bisnis yang akan kita jalankan itu tepat. Setelah kita tahu target pasar kita itu siapa, maka kita nanti akan mengetahui peluang yang dapat kita ambil itu seberapa besar. Nah, dari situ kita akan mengetahui apa saja yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita mengetahui target dan peluang yang akan kita dapatkan itu seperti apa. Selanjutnya yang harus kita lakukan itu menyiapkan modal. Modal ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam membuka sebuah bisnis. Karena apa? Tanpa modal teman-teman ya sebagian besar pasti tidak akan bisa menjalankan bisnisnya. Karena modal ini sangat penting. Misalkan teman-teman ingin buka kafe. Nah, kafe itu pasti nanti akan butuh tempat. Nah, teman-teman jika tidak punya tempat untuk membuka kafe, maka teman-teman harus menyewa tempat. Menyewa tempat butuh modal, butuh uang untuk menyewa. Selanjutnya teman-teman butuh uang, butuh modal untuk renovasi. Nah, renovasi juga butuh modal. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya teman-teman bakal butuh modal untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang ada di kafe tersebut. Itu juga modal. Selanjutnya teman-teman juga butuh uang, butuh modal untuk membeli bahan-bahan makanan yang akan kita jual nantinya. Bahan-bahan baku makanan yang akan kita jual nanti apa aja, kita perlu itu juga. Jadi modal ini menjadi komponen yang sangat penting juga yang harus teman-teman perhatikan. Modal ada dua sumbernya, yaitu modal internal dan juga eksternal. Nah, modal internal itu modal yang berasal dari kita sendiri. Jadi modal yang didapatkan dari dalam, dari kita sendiri, itu modal internal. Selanjutnya untuk modal yang kedua yaitu modal eksternal. Modal eksternal ini didapatkan dari eksternal, dari luar, yaitu berupa pinjaman ke teman, pinjaman ke bank, pinjaman ke siapapun, itu termasuk modal eksternal. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Karena apa? Jika kita sudah mengetahui kebutuhan dari pelanggan, kita nggak perlu terlalu capek untuk melakukan promosi. Promosi memang penting, tapi kalau bisnis yang kita jalankan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pelanggan yang akan mencari kita. Misalkan ini teman-teman mau buka usaha laundry misalkan. Nah, di situ misalkan di musim penghujan itu kan cuaca itu sangat tidak menentu ya. Jadi panas hujan, jadi cucian gampang tidak kering. Nah, di situ peluangnya dari teman-teman itu bisa membaca peluang dari situ dan memahami kebutuhan pelanggan. Jika pelanggan itu mengetahui kebutuhannya seperti apa dan teman-teman membuka bisnis itu sesuai kebutuhan dari pelanggan itu sendiri, maka kita tidak terlalu capek untuk melakukan promosi. Promosi penting, tapi jika promosi dengan hal yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan itu agak sulit. Selanjutnya yaitu mengutamakan kepuasan dari pelanggan. Pelanggan itu akan kembali jika dia merasa puas dengan pelayanan kita. Teman-teman bisa bayangkan sendiri, misalkan di sebuah kafe pelayanannya tidak bagus, kita tanya menu dari pelayannya cuek untuk jawabnya,
teman-teman akan kembali lagi ke kafe tersebut meskipun makanannya enak. Jadi pelayanan pelanggan itu sangat penting juga. Jadi kepuasan pelanggan itu yang harus diutamakan di sini. Selanjutnya yaitu produk harus bernilai, harus ada nilainya, dan nilainya juga berbeda dengan pesaing-pesaing kita lainnya. Misalkan produk sejenis, misalkan kita jual nasi goreng di pinggir-pinggir jalan banyak yang jual nasi goreng kan. Nah, di situ kita harus inovasi produk kita agar bernilai di mata pelanggan kita. Jadi kita harus punya nilai di situ. Kita harus punya yang beda dari situ, yang bisa membuat pelanggan itu tertarik dengan produk yang kita jual. Selanjutnya harga yang bersaing. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, yaitu dengan nasi goreng. Nah, kebanyakan di pinggir-pinggir jalan jual nasi goreng umumnya 10.000. Nah, kalau kita bisa menjual, misalkan kita bisa jual di harga 9.000 dengan kualitas yang lebih bagus, yang lebih enak daripada yang 10.000 tadi, kemungkinan besar pelanggan akan kembali lagi ke kita, akan beli produk kita daripada produk-produk pesaing kita nantinya. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengatur cash flow dengan baik. Hal yang wajar jika kita baru merintis sebuah usaha, jika cash flow kita tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada uang kita yang tercampur ke dalam usaha, mungkin kita sedikit ngambil uang usaha, jadi itu belum berjalan dengan lancar cash flow itu. Namun seiring berjalannya waktu, Anda harus mengatur dengan baik cash flow itu sendiri agar kita dapat mengetahui keuntungan kita yang pasti itu berapa. Kegunaan dengan kita mengatur cash flow ini juga sangat berpengaruh dengan keberlangsungan bisnis kita. Misalkan cash flow kita tidak berjalan dengan baik, dan ada beberapa kebutuhan mendadak, kebutuhan yang ya tidak terduga lah. Nah, di situ jika kita bisa mengatur cash flow dengan baik, kita mengaturnya dengan baik, maka kita bisa mengatasinya. Tapi kalau kita tidak mengatur cash flow dengan baik, maka kita kesulitan untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mereview bisnis secara berkala. Jadi misalkan selama 1 bulan terakhir itu bisnis yang kita jalankan itu sudah untung apa masih rugi. Terus kita juga harus mereview segalanya di samping keuntungan tadi. Seperti misalkan produk kita kumpulkan, misalkan ada komplain dari customer, kekurangan dari produk kita apa, kita itu bisa dibuat untuk ke depan untuk merubah menjadi yang lebih baik dan lebih diterima. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat membantu rekan-rekan semuanya yang akan membuka bisnis dengan tujuan yang jangka panjang. Sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa tonton terus video-video dari kami dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe agar rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.